Mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji yakin banding Irjen Verdi Sambo soal pemecatan dirinya ditolak. Ancaman pidana hukuman yang disangkakan kepada Verdi Sambo dapat menutup dikabulkannya upaya banding. Walaupun dia ngajukan banding, saya yakin itu bandingnya pasti ditolak gitu oleh Mahkamah Etik, Mahkamah Kode Etik Polri. Jadi penting apa tidak ya hak dia. Kemudian bagaimana prediksinya? Ya prediksinya satu ditolak karena ada pasal yang mengatakan bahwa untuk yang diancam dengan pidana 5 tahun yaitu ditolak gitu. Pada saat sidang etik, Verdi Sambo juga membacakan surat. Dan untuk membahas surat yang dibuat Verdi Sambo, apakah ada implikasinya nanti pada keringanan putusan? Kita akan bahas bersama dengan psikolog klinis Liza Marieli. Selamat petang, Mbak Liza. Selamat petang. Mbak Liza, ini melihat surat Verdi Sambo, apa yang paling menarik dari pemilihan katanya? Saya bacakan ya Bu ya. Dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya minta maaf kepada senior dan rekan-rekan semuanya yang secara langsung merasakan akibatnya. Silakan Mbak Liza. Iya, kalau dari surat ini sih terlihat sekali ya bahwa dia menyesali atas apa yang dia lakukan berkaitan dengan institusi tempat beliau bernaung kan gitu. Bahwa dia berkali-kali itu ada menyebutkan kepada rekan sejawat, kepada senior yang khususnya kepada seniornya ya. Karena kan bagaimanapun juga institusi seperti ini kan pasti ada senior, ada junior, seperti itulah kurang lebih ya. Dan ini memang berkali-kali dia sampaikan. Jadi mungkin itu ada rasa penyesalan yang sangat mendalam berkaitan dengan institusi tempat beliau bernaung. Oke, jadi lebih ke rasa penyesalannya kepada rekan-rekannya ya, karena di sini tidak ada kata-kata permohonan maaf kepada Yosua dan keluarga. Iya, kalau itu sudah jelas tidak ada ya. Kan kalau misalnya memang ada pasti akan disebutkan. Tapi karena memang tidak tercantum gitu kan ya. Memang sampai dengan saat ini paling tidak dengan surat yang tertulis ini. Dia menyampaikan permintaan maaf yang mendalam untuk semua rekan-rekan seniornya dia di institusi yang beliau bernaung gitu. Apakah mungkin saja kan karena ini dibacakan pada saat sidang kode etik ya. Jadi mungkin ya karena dia berpikir mungkin ini yang akan yang dikonsumsi gitulah ceritanya didengarkannya hanya untuk orang-orang di dalam lingkungan kepolisian. Mungkin ya, mungkin. Oke, Mbak Liza, kalau dilihat dari kata atau pemilihan kata yang dipakai Verdi Sambo, apakah ini bisa mencerminkan karakter atau kepribadian seseorang hanya dari pemilihan kata? Sebenarnya nggak bisa juga, karena memang kalau dari sisi psikologis kita itu ada asesmen yang menyeluruh untuk bisa menentukan bagaimana karakter dan kepribadian orang tersebut. Tapi ketika memang tidak ada keharusan dia untuk menulis surat ini, tapi dia menulis dan dia sampaikan pada sidang kode etik, ini kan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya. Pertama, memang dia sangat menyesali sekali perbuatannya dia sampai mencoreng nama baik institusi tempat beliau bernaung. Atau yang kedua dia lakukan supaya mungkin terpikir juga siapa tahu bisa meringankan hukumannya gitu. Jadi memang masih ada beberapa faktor atau bahkan yang ketiga mungkin ada yang memberikan nasihat gitu kan masukan kepada beliau untuk menulis surat ini. Oke, tapi kalau misalnya ada pendampingan terhadap tersangka, katakanlah psikolog klinis gitu, apakah ini memang permintaan dari tersangka atau ada syarat-syaratnya nih ketika menghadirkan psikolog? Kalau secara bisa dari si tersangkanya sendiri, bisa dari individunya sendiri, bisa dari keluarganya, atau bahkan beberapa kali juga bisa dari permintaan dari bisa pengacara atau kejaksaan atau dari pengadilannya tersebut gitu. Tapi memang ada alurnya ya Mbak. Oke, berarti ada alurnya ya untuk sampai kemudian bisa ke tersangka ya dari psikolog ya. Tapi kalau dilihat secara sebentar begitu ya, secara kasat begitu, apakah ada upaya untuk atau kesengajaan yang dilakukan tersangka untuk bisa meringankan hukuman dari kata-kata dari surat yang diberikan? Kadang-kadang kan ketika kita meminta maaf, tentunya ada rasa selain ada rasa penyesalan, tentulah ada bagian dari dalam diri kita juga yang kayaknya pengen
tolong dong diringankan atau tolong dong dimaafkan, itu sudah pasti. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada, saya rasa sih jelas ada ya. Gitu. Nggak mungkin lah asal menulis saja tanpa ada harapan yang lain. Tapi kan yang membedakan atau yang menentukan lebih kepada persentasenya seberapa banyak nih. Lebih besar penyesalannya kah atau lebih besar pengharapan dia untuk hukumannya lebih ringan gitu. Oke, nah Kak, selain kalau tadi dilihat dari surat Verdi Sambo, adakah juga ini bisa menggambarkan bagaimana suasana batinnya? Karena kan Bu Putri, istrinya juga ditetapkan sebagai tersangka. Karena tidak menyinggung-nyinggung soal Ibu Putri di sini ya, sebenarnya sih tidak juga. Tapi ini menarik Mbak, dalam arti mungkin nanti ada berita lagi atau ada analisa lagi yang mungkin melibatkan grafolog ya. Grafolog itu adalah ahli tulisan tangan. Oke. Gitu. Jadi bagaimana dia menilai dari garis tangannya, ketegasan dia menulis, kemudian bentuk tulisannya, itu nanti sebenarnya bisa lebih Termasuk dalam. ketika tulisannya rapi atau tidak begitu ya, Mbak? Betul, Oke. apakah kemudian tulisannya lebih miring ke kiri, lebih miring ke kanan, atau pas di tengah-tengah gitu. Nah itu beda tuh, apakah kemudian huruf G-nya, loop-nya di bawahnya itu besar atau kecil, nah itu beda lagi. Nah, kalau secara kasat meskipun Anda seorang psikolog, kalau ini bacanya gimana sih kalau tadi ke kanan, ke kiri, atau mungkin agak ke bawah kalau dari sini? Kan ini kan saya nggak lihat dengan jelas ya, maksudnya barangnya nggak ada di saya. Biasanya Oke. tuh kalau grafolog tuh kita suka megang gitu Mbak kertasnya. Apakah dia cukup tegas gitu kan, apakah di belakang, kadang-kadang ada orang yang sangat tegas menulisnya sehingga di belakang itu berasa banget tuh kan, ada yang seperti itu ya. Nah itu biasanya adalah orang-orang yang sangat tegas. Nah tapi kalau melihat dari strukturnya secara kasar aja, ini kan dia taruh pada posisi pas banget ya. Nggak terlalu kiri, nggak terlalu tengah, nggak terlalu ke atas banget, nggak terlalu ke bawah gitu. Karena ini kemungkinan memang orang-orang yang biasanya terbiasa kompos. Kompos itu apa ya, teratur gitu, terjaga gitu. Sikapnya, keluarnya seperti apa, perilaku, perkataan. Jadi tapi ya mungkin bisa dipahami secara pekerjaan beliau. Jadi mungkin dia sangat terbiasa untuk kompos aja. Itu pertama. Yang kedua, kalau melihat dari, saya tidak tahu ya, sepertinya dia pakai, entah dia pakai tinta yang memang jelas sekali, Oke. atau itu cara dia menulis itu dengan tegas banget. tekan gitu ya, bisa ya? Ada karakter Tekan. dia, kayak ada kelihatan karakter ketegasannya tersebut. Apakah ini karena dia lagi ada beban mental? Mungkin juga, tapi tidak bisa saya pastikan ya. Oke, Mbak Lisa, terakhir, kalau misalnya kedatangan psikolog klinis ke tersangka, apakah kemudian endingnya harapannya bisa juga terungkap motif yang diungkapkan tersangka? Belum tentu Mbak, karena bisa saja bagaimanapun ketika tersangka pergi ke psikolog, itu kan tetap ada yang namanya kalau kita faking good atau faking bad gitu kan. Jadi bisa dia mengatakan sejujurnya, atau biasa kemudian dia juga masih menutup-nutupi, karena kan keterbukaan itu tidak semua individu, bahkan tersangka pun mau melakukan itu. Gitu. Tapi biasanya dengan asesmen-asesmen yang kita lakukan itu bisa kelihatan tuh derajat kejujurannya, yang dia katakan tuh liability-nya benar apa tidak. Nah itu kurang lebih bisa kita assess. Tapi apakah ceritanya akan benar-benar completely jujur, nah itu yang kita belum bisa pastikan. Oke, jadi dengan kedatangan psikolog klinis ke seorang tersangka, kita bisa menilai dari sisi kejujurannya, tapi belum tentu bisa mengungkap motif dari tersangka tersebut. Terima kasih Mbak Liza Marelis sudah berbagi informasinya di Kompas Petang.